Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Seperti biasa kita belajar bareng lagi, kita membuka pikiran dan lagi, dan sebelum mulai mari kita mundur sejenak, santai dan rileks untuk menghadirkan diri kita untuk di sini saat ini. Hening dipersilakan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih senantiasa bisa hadir utuh di sini saat ini. Kita sama-sama belajar. Dan siang hari ini ada request bahasan kita di 2026 ini akan dimulai dengan basmalah. Mungkin pembukaan tahun sama seperti pembukaan Quran dan berbasmalah gitu ya. Dan juga ada kaitannya kemarin Bu Dida bilang untuk bicara tentang tasawuf gitu. Jadi mungkin sebelum Mas Sony kita pemahamannya dulu begini, ibu-ibu. Kan pernah dengar kata sufi nggak? Pernah ya. Jadi kalau dari secara etimologi bahasa gitu, jadi saya bicara dalam konteks etimologinya dulu. Sufi atau tasawuf itu asal katanya sebetulnya dari sauf itu artinya wol. Wol itu bahan baju gitu ya. Jadi kalau pada saat itu orang-orang sufi itu pakai baju wol itu intinya adalah menyimbolkan kesederhanaan gitu ini. Nah, jadi kalau dalam tradisi cabang Islam itu dalam perspektif sufisme atau tasawuf itu sebetulnya ilmu yang berbicara tentang batin. Jadi kalau sering dengar ya mungkin ada syariat gitu, tarekat dan hakikat gitu kan. Nah, satu kesatuan ini sebetulnya kaitannya lebih kepada bagaimana batiniah kita yang diasah. Karena kalau kita bicara dalam konteks yang namanya sholat, misalkan sholat itu kan gerakannya ada, tapi tanpa batin yang terhubung itu sholatnya jadi nggak sempurna gitu. Makanya kalau dalam bahasa Quran itu disebut fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Itu kenapa? Karena yang sering saya bilang, saat gerakan sholat dilakukan, sholatnya iya tapi spiritualnya nggak terhubung, itu namanya pilates ya. Nah, itu namanya cuma yoga, gitu, olahraga gitu ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin tasawuf itu lebih kepada bagaimana pendalaman-pendalaman yang masuk ke ranah yang namanya batiniah gitu. Karena kita beragama ya, khususnya dalam tradisi Islam itu selalu berbicara dalam konteks yang namanya ritual, termasuk nanti kita akan mungkin sedikit bicara Ramadan, puasa, umroh, haji, dan itu kalau tidak melibatkan batin itu hanya melakukan dalam konteks yang namanya tubuh fisik gitu. Sementara kalau kita bicara ilahi rojiun itu kaitannya bukan hanya fisikal, tetapi bagaimana batin kita yang bertumbuh gitu. Nah, jadi supaya ada yang bilang ini pembelajaran tasawuf itu gimana sih sebetulnya? Tasawuf itu everyday learning sih. Dan kalau ada kata-kata semua orang bisa menjadi sufi, dan sufi itu bukan berarti harus di gunung diam gitu, enggak sih ya sebetulnya. Tetapi kalau boleh pakai analogi sederhana, perjalanan menuju Tuhan itu seperti perjalanan naik ke gunung gitu. Jalannya udah ada, itu namanya syariat. Trek-treknya udah jelas, tarekatnya ada di situ. Tapi menikmati setiap momen satu langkah, sepoi-sepoi anginnya, menikmati pemandangannya. Nah, itu adalah wilayah dalam konteks yang namanya tasawuf gitu. Nah, rata-rata ibu-ibu banyak orang yang sibuk perjalanannya, tapi tidak menikmati perjalanannya gitu. Karena pengen cepat nyampe. Padahal nanti kita bahas bahwa
sebenarnya nggak ada titik sampai sih, karena dalam konteks Quran itu sering disebut fiha abada, atau itu terjadi selama-lamanya dalam tanda petik dan terjadi secara dinamis gitu. Dan sebenarnya yang hampir 10 tahun kita bahas itu kan ranah-ranahnya, arah-arahnya ke level tasawuf gitu ya. Jadi kita udah nggak terlalu sibuk ngomongin rokaat misalnya, bacaannya apa misalnya, batal enggaknya gimana misalnya, bukan masalah hukumnya gitu, tetapi lebih kepada pengembangan dalam konteks yang namanya spiritualitas. Nah, semakin spiritualitasnya matang dalam tanda petik, dalam bahasa Quran itu juga sering disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwanya semakin tenang. Jadi kalau ibu-ibu pulang dari sini jiwanya nggak tenang, berarti cuma nebeng makan siang gitu ya. Makan siang itu urusan syariat, tenang jiwanya itu adalah spiritual serta tasawufnya gitu. Itu sih kira-kira kalau mau bicara dalam konteks tasawuf. Nah, mungkin pembahasan basmalah kita siang hari ini juga, saya rasa kita akan masuk ke dalam esensial hakikat gitu. Itu bahas ini di 3 fakir tentang basmalah. Kenapa basmalah itu di awal Qurannya? Ibu-ibu menyadari nggak Nabi Muhammad itu pertama kali dapat wahyunya apa? Iqra. Tapi kenapa Iqra nggak disimpan di surat 1 ayat 1? Betul nggak? Malah di surat 96 jauh banget. Kenapa pembukaannya justru 1 ayat 1-nya adalah Bismillahirrahmanirrahim, atau yang terangkai dalam konteks yang namanya Al-Fatihah. Nah, harapannya siang hari ini kita mendapatkan esensial Al-Fatihah, khususnya basmalah, bukan hanya dalam konteks ucapan. Karena nanti ada satu statement dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad yang sangat menarik ini. Tertolaklah amal seseorang ketika dia tidak berbasmalah. Nah, tidak berbasmalah ini bukan masalah Bismillah, no. Bismillah makan, gitu. Bukan itu sih sebetulnya. Karena Bismillah ini nanti akan sangat esensial sekali. Di situ ada kesadaran-kesadaran yang mendalam, dan kita akan rattling pelan-pelan. Dan seperti biasa, di tengah-tengah ada diskusi atau ada sesuatu yang mau didalami, itu kita langsung diskusi aja gitu. Setuju? Jadi nggak usah pura-pura ngerti, ya nggak apa-apa ya. Nah, kalau nggak ngerti nanya aja, gitu ya. Intinya di situ. Oke, kalau begitu tidak berpanjang lebar, kita dalam Bismillah, kita langsung doa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk bisa di sini, Pak Dedes, di fasilitas untuk kita betul-betul organisasi judulnya Pak Dedes ya. Kita ngomongin basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau di dalam terjemahannya itu kan dengan nama Allah yang masih penjelasannya. Nah, atau misalnya kalau kita bicara tentang Al-Fatihah gitu ya, itu ada 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau di surat 15 ayat 87 itu 7 ayat yang diulang-ulang dari mulai basmalah sampai selesai Al-Fatihah. Nah, sebenarnya basmalah itu seharusnya tidak sekedar diucapkan, tetapi seharusnya itu dialami, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kita udah bahas di sini di video paket juga bahwa tujuan Allah untuk bisa tujuan Allah memercik menjadi roh kita itu untuk mengalami pengalaman-pengalaman. Pernah saya bahas ini kan? Iya. Jadi misalnya ini ada Allah gitu ya. Lalu Allah memercik menjadi roh gitu. Ini sebenarnya gambarnya nggak pas begini, karena memercik itu nggak di luar kan, tapi kira-kira gini lah ya. Makanya kalau saya gambarnya Allah itu jadi lebih gede dari papan tulis ini kan susah gambarnya. Jadi ini memercik jadi roh gitu. Punya rohnya. Nah, kenapa Allah memercik jadi roh? Saya ulangi lagi bahwa Allah itu tidak terbatas, tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Semua Tuhan ini, semua adalah di dalam Tuhan, dan Tuhan itu hendak mengalami pengalaman sifat kehendak dan kesadaran-kesadaran dialirkan di dalam Tuhan, sehingga yang tadinya itu tidak wujud, ya, itu jadi wujud gitu. Jadi ada buktinya gitu. Misalnya sebagai contoh Allah disebut
maha tahu gitu. Gimana Allah mau disebut maha tahu kalau dia tidak mewujudkan sifatnya itu di dalam keberadaan dirinya? Karena kan tidak ada sesuatu di luar Tuhan, berarti semua yang terjadi di dalam Tuhan kan. Misalnya sebagai contoh, Allah disebut maha melihat. Buktinya apa? Buktinya ada roh-rohnya yang diberikan sifat atau diberikan sifat yang maha melihat, sehingga Allah disebut sifat maha melihat. Allah maha mendengar, buktinya ada bisa mendengar. Allah maha berbicara, buktinya bisa berbicara. Allah maha tahu, kita punya pengetahuan. Allah maha memaafkan, yang kita hidup di mana di dalam kehidupan kita itu ada kesalahan-kesalahan orang-orang, peristiwa yang harus kita maafkan, sehingga sifat-sifat itu jadi wujud gitu. Nah, seluruh sifat Allah itu kalau dijadiin satu, disintesakan, sintesa ya, itu jadi satu. Jadi kayak warna itu, kalau misalnya warna-warni macam-macam dijadiin satu, putih kan. Nah, sifat-sifat Allah itu kalau dijadiin satu, disintesakan, sifatnya itu namanya kasih sayang atau Ar-Rahman ya. Kalau mau dibuka surat 5 ayat 6 ayat 54, 6 ayat 12, 17, 110 gitu ya. Surat 1 ayat 1 atau Bismillah, itu semua sifatnya adalah kalau disintesakan jadi satu adalah kasih sayang. Nah, lalu kemudian roh-roh ini memercik dari Allah menjadi roh. Untuk apa roh ini memercik? Ya, kita udah bahas berkali-kali bahwa ketika roh itu memercik itu disebut sebagai Adam gitu ya. Dan di surat 2 ayat 39 dikatakan bahwa memercik dari Allah. Kenapa engkau menciptakan Adam gitu? Disebutnya kan menciptakan ya. Sebenarnya itu nggak persis menciptakan sih. Kalau menciptakan tuh tadinya nggak ada, sekarang jadi ada gitu. Sebenarnya memercik yang benar. Kenapa engkau jadi Adam atau menciptakan Adam? Lalu Allah bilang, aku hendak mengajari Adam nama-nama gitu. Ya. Di situ dikurungin surat 2 ayat 39 nama-nama benda gitu. Padahal itu bukan nama-nama benda, tapi nama-nama Tuhan. Gitu. Jadi Adam ini, roh ini dipercikan itu di semesta ini untuk diajarkan nama-nama Tuhan. Coba kita buka ya surat 2 ayat 39. Aku bacain Mas. Oh boleh. Surat berapa sorry? 239. Surat 2 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 239. Oh, sebentar. 2 ayat 39 betul. Adapun orang-orang yang kafir itu? Bentar. 31 32 kali. 31 ya, betul. Nama-nama kan? Iya, 31. Ya, 30 31 32. Ya. Kenapa ada kita ini? disuruh disko nih. 2 ayat 31. Oke. 2 Al-Baqarah ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama dalam kurung benda. Semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua dalam kurung benda ini jika kamu yang benar. Nah, jadi Adam itu, roh kita itu di dalam diri Adam kan udah berkali-kali kita bahas ya di sini. Adam tuh bukan sosok nabi, tetapi di dalam diri kita ada roh. Ini udah oke belum nih? Jadi Adam itu adalah roh di dalam diri kita. Bukan, hakikatnya bukan lagi ngomongin nabi sosok gitu, yang zaman dulu ya. Kan jadi akut 1, 2, 3, 4 gitu kan, berkali-kali kita ulang ya. Nah, jadi Adam itu adalah roh di dalam diri kita, yaitu roh kita itu yang memercik dari Tuhan ya. Jadi tadinya memercik dari Tuhan tuh artinya menjadi ada keterpisahan gitu, memercik dari Tuhan. Lalu tujuan si roh ini memercik jadi roh itu adalah untuk diajarkan nama-nama Tuhan gitu. Semuanya.
gitu. Bukan nama-nama benda ya. Jadi kayak di situ kayak diajarin Adam ini lo spidol gitu. Ini lo papan tulis, ini lo bangku gitu. Kayak ngajarin nama benda buat apaan? Nama-nama benda tuh bendanya dikurungin di situ. Sebenarnya diajarin nama-nama apa? Tuhan gitu. Sifat-sifat Tuhan gitu ya. Nah, jadi tujuan Adam ada itu untuk diajarkan nama-nama Tuhan semuanya gitu. Semuanya. Gak cuma satu. Nah, maka Adam ini jadi Hawa gitu kan, atau aku tiga. Ini kan aku satu nih, ini aku dua, ini aku tiga gitu. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Bumi atau tubuh fisik tuh aku 4. Jadi tujuan dari Adam ini, kita ini hidup nih di semesta ini, menurut perspektifnya Tuhan gitu, adalah untuk diajari nama-nama Tuhan gitu. Jadi diajarin kan, cara pengajaran yang paling benar itu bukan dikasih tahu gitu. Adam, ini lo. Nah, gini, misalnya ini lo melihat. Nah, ini lo maha melihat. Supaya Adam tahu sifat maha melihat, dia dikasih apa? Dikasih penglihatan. Ngalamin nggak sekarang? Ini belajar sifat Tuhan kan? Ngalamin kan? Cara pengajaran yang paling bagus tuh ngalamin, bukan diajarin. Adam, penglihatan adalah, nah nggak definisi gitu di papan tulis, enggak. Alamin dah lu gitu. Ya. Nah, misalnya diajarin sifatnya maha mendengar. Caranya diapain si Adam ini? Dikasih pendengaran gitu. Sekarang denger nggak? Ini ngambil sifat Tuhan yang maha mendengar kan? Kalau si Adam nggak ada, atau roh kita nggak ada, gimana Tuhan disebut maha mendengar kalau nggak ada buktinya gitu loh? Ya, misalnya Adam diajarin sifat maha memaafkan. Ya, berarti dia harus maafin orang gitu loh. Jadi harus ada kesalahan kan di semesta ini. Berarti kalau ada memaafkan kan harus ada yang salah, bener nggak? Kalau di dalam Tuhan ini nggak ada kesalahan, gimana mengalami sifat Tuhan yang maha mengampuni, gimana caranya? Memaafkan gimana caranya? Jadi harus ada kesalahan nggak? Harus ada kita berbuat salah nggak? Harus ada orang yang salah sama kita nggak? Harus ada kondisi sistem yang salah nggak? Yang harus dimaafkan gitu loh. Kalau dimaafkan berarti aku lagi belajar diajari sifat-sifat Tuhan yang maha memaafkan gitu. Pengajaran yang terbaik adalah pengalaman gitu. Makanya saya suka bilang, ini loh Adam, Allah jadi Adam untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan gitu. Mengalami sifat-sifat Tuhan gitu. Mengalami kehendak-kehendak Tuhan gitu. Mengalami kesadaran dari Tuhan gitu. Atau cahaya. Gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman ini harus dialami semuanya. Jadi sifat-sifat Tuhan harus dialamin semuanya. Sifat Tuhan maha hidup nggak? Nah, kita ngalamin nggak hidup? Sifat Tuhan maha mati nggak? Maha mematikan nggak? Kita akan ngalamin mati nggak? Udah pernah ngalamin sebelumnya? Udah. Udah pernah mati hidup tapi nggak sadar, benar nggak? Sifat Tuhan maha tahu. Kita punya pengetahuan. Sifat Tuhan yang mana lagi yang kamu sedang alami sekarang? Banyak sifat Tuhan mah, nggak cuma 99 gitu. Ya. Iya. Maha kaya, maha kuasa, maha adil, maha macam-macam gitu. Itu bukannya kita udah sih alamin hari-hari gitu. Benar nggak? Jadi hidup itu mengalami sifat-sifat Tuhan. Maha bijaksana, maha yang lain-lain semua.
Nah, mengalami sifat-sifat Tuhan, itulah hidup dari perspektifnya Tuhan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, sifat Tuhan yang semua ini, semuanya kan, berarti kan nggak cuman 1, 2, 3, 4, 5 yang dicobain atau dialamin, harus semuanya kan? Makanya kita hidup, mati, lahir lagi, mati lagi, untuk ngalamin semua gitu loh. Nggak cukup satu hidup itu, nggak mungkin. Kan sifat Tuhan nggak ada batasnya. Betul nggak? Nah, tapi semua sifat Tuhan ini kalau disintesa, dia apa tuh? Sintesa tuh dia apain? Dijadiin satu, udah gitu jadi satu, semuanya ini jadi satu. Ini sintesanya ini gitu loh. Gitu. Semua sifat Tuhan kalau dikompres jadi satu, itu hanya satu sifat, yaitu kasih sayang. Nah, sekarang pertanyaannya, kita hidup, kita ngalamin, kita melihat, kita mendengar, kita bernapas, kita ngapa-ngapain, masak, ngapain, kerja, segala macam itu lagi ngapain gitu. Nggak sadar kan bahwa itu sedang ngalamin sifat-sifat Tuhan? Hah? Sadar nggak sebelum diingetin begini? Hidup mah hidup aja, bener nggak? Hari ini gue mau ngapain ya? Gini, rencana sendiri dan sebagainya gitu kan? Iya. Padahal itu nggak gitu kalau dari perspektif Tuhan. Dari perspektif Tuhan, kamu sedang mewujudkan, mengalami, diajarkan sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, semuanya gitu. Nah, kalau istilahnya ada asma, ada sifat, ada af'al gitu ya. Asma tuh nama. Di dalam nama tuh ada sifat. Ada sifat. Misalnya gini. Kalau kita sebut Abu Marlo, apa yang terlintas? Udah kebayangkan orangnya gimana, bener nggak? Iya. Yeah. Jadi di balik nama tuh ada semua qualities gitu, kualitas. Nah, di balik nama Tuhan itu ada kualitas ketuhanan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu divine qualities. Gitu. Misalnya gini. Tuhan maha melihat nggak? Penglihatan Tuhan sama penglihatan kita beda nggak? Jauh nggak? Tuhan bisa ngelihat yang detail yang kita nggak lihat nggak? Tuhan maha tahu nggak? Pengetahuannya kita sama pengetahuan Tuhan beda nggak? Hah? Beda. Pengetahuan Tuhan tuh terbatas apa enggak? Pengetahuan kita? Tuhan maha memaafkan enggak? Kalau ada orang salah sama kita memaafkan. Sama Tuhan memaafkan seseorang yang berdosa, beda enggak kualitas memaafkannya? Jauh, benar. Jauh. Jadi yang disebut sifat Tuhan maha memaafkan itu namanya divine qualities, yaitu tidak terbatas gitu. Jauh sama kita jauh gitu. Ya. Nah, makanya namanya asma, ada sifat ada. Nah, gini. Bismillah itu kalau disebut hanya menyebut nama, ya so what gitu, nyebut nama ngapain gitu. Cuma kalau di balik nama itu kita bisa mengalami sifat itu, mengalami ya, tetapi bukan yang dari kita yang terbatas, tapi dialirkan dari sifat Tuhan yang sedang mengajarkan kita tentang sifat itu akan beda gitu. Ulang ya, ini pada bengong. Mengalami Tuhan yang lagi bengong.
Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hanya disebut, ya buat apa gitu loh, ya kan? Tetapi kalau itu adalah sebuah asma yang dibalik itu ada sifat, di mana ya kita hidup ini untuk mengalami pengalaman Tuhan dan sifat-sifat Tuhan yang tidak terbatas, ya. Maka beda nggak kalau kita yang melakukan sama Tuhan yang mengalirkan gitu. Misalnya gini, oke. Si bangsat ini bikin hati gue sakit banget gitu. Ya, wah ini orang udah terlaluan lah gitu. Oke. Lalu kata Pak Ustadz, saya harus memaafkan gitu. Karena itu yang baik. Oke, kalau gitu saya memaafkan. Lalu saya ketemu si bangsat ini, ya. Kemudian saya bilang sama dia, oke aku memaafkan kamu deh. Kenapa? Ya Pak Ustadz bilang begitu gitu. Kira-kira pemaafannya itu tuntas apa tidak? Dibandingkan dengan saya mengatakan basmalah dengan sifat Tuhan ya, yang dialirkan kepadaku saat ini, menggunakan seluruh diri dan keberadaanku hanya untuk mengalami sifat Tuhan yang Maha Memaafkan, supaya aku diajarin, ini loh sifat Tuhan yang memaafkan tuh harusnya begini nih. Menggunakan diri dan keberadaanku ini untuk dialirkan dan digunakan Tuhan memaafkan si bangsat, ya. Tapi bukan saya yang memaafkan. Aku sedang diajarin sifat Tuhan yang memaafkan itu gitu. Yang mengalirinya melalui diri dan keberadaanku. Aku cuman bersedia aja gitu. Nah, biarlah Tuhan yang memaafkan kamu melalui diriku gitu. Karena aku ini terpercik dari Tuhan untuk ngalamin sifat-sifat Tuhan. Termasuk sifat yang memaafkan. Kira-kira pemaafannya bisa seperti apa dibanding yang tadi? Tuntas gak? Diri lagi. Ini kalau 3 kali dapat payung nih. Karena dari perspektifnya Tuhan, si bangsat ini hadir di hadapan kamu supaya kamu dipakai Tuhan untuk diajarin sifatnya yang Maha Memaafkan gitu loh. Tapi bukan yang dari kamu, tapi yang dari Tuhan. Kan itu menjadi pengalaman Tuhan untuk memaafkan melalui kamu gitu. Jadi siapa yang disuruh kamu maafin orang? Kamu gak disuruh maafin orang. Kamu tuh mau dipakai Tuhan untuk mengalami sifatnya Maha Memaafkan. Sehingga ada orang salah sama kamu. Yang kamu sebut bangsat itu gitu. Tapi kalau banyak banget bangsatnya gimana? Ya sebut aja yang satu bangsat, satu kampret, satu apa, beda-beda gitu. Kalau banyak. Jadi sebenarnya si bangsat ini bermanfaat gak buat kamu? Iya, untung ada dia. Kalau enggak, gue gak ngalamin ini nih yang memaafkan. Nih tuh gue jadi belajar. Bukan gue loh yang maafin dia, terbatas gue. Tapi sifat Tuhan yang Maha Memaafkan itu yang ngalir, yang pakai diriku untuk maafin kamu gitu. Lalu aku bisa doain kamu, berbuat baik sama kamu. Aku bisa doain kamu kayak aku doain anak-anakku di rumah gitu misalnya. Kayak doain suamiku gitu. Padahal si bangsat itu suaminya juga ya, gimana ya. Makanya saya sebutnya anak-anak. Kalau anak-anak kan suami kayaknya ada. Oh, justru si bangsat itu suami gue, Jack. Oh ya udah, oke. Hah?
Jadi belajar memaafkan nggak kita? Tapi bukan yang dari aku maafin kamu ya. Itu mah siapa lu bisa maafin? Bukan, it's not about you forgive him or her gitu. Tapi ini tentang pelajaran sifat-sifat Tuhan gitu loh. Begitu kamu sudah ngalamin pemaafan yang seperti itu, lalu di dalam diri kita ada kesadaran, oh kayak gini ya maafin itu sebenarnya harusnya gitu. Gua baru kenal, gue baru sadar, gue baru temukan. Ternyata memaafkan tuh kayak gini, bukan yang kayak dulu-dulu. Oke, maafin ya, gitu. Minal aizin, wal faizin, maaf lahir batin gitu ya. Awas lu depan muka gue lagi ya, gitu. Kayak gitu kan, bener nggak? Tapi kalau kamu udah belajar tentang pemaafan yang Tuhan, yang tadi itu tuh, yang Tuhan mau alamin sifatnya yang tidak divine qualities saya sebutnya. Dari suatu sifat yang memang memaafkan melalui diri kamu, baru kamu sadar, kayak gini ternyata indah banget ya. Gue bisa memaafkan dia semua kondisi non-fisik saya, langit saya, jiwa saya bersih, lepas gitu. Gue baru tahu sekarang, inilah sifat Tuhan yang harus gue pelajari, yang harus aku alamin, aku pelajari, diajarkan dengan cara ngalamin gitu loh. Begitu gue sadar itu, besok si bangsat itu datang, kita bilang, untung ya ada kamu ya. Iya benar, beneran. Kalau nggak ada lu, gue nggak tahu sifat ini gitu. Bener sih. Sih, tapi ada sih. Hah? Bener nggak? Loh iya dong. Maka Tuhan mengizinkan ada bangsat di semesta ini gitu. Iya kan? Tuhan mengizinkan banyak bangsat, banyak banget. Iya dong. Kalau enggak gimana caranya mau ngajarin itu? Lalu si bangsat itu bilang, kok lu bisa ya maafin gue ya? Lu kena, are you on drugs? Lu lagi narkoba ya pasti. Kok lu bisa kayak gitu? Oh bukan gue yang maafin. Gue cuma dipakai Tuhan untuk mengalami af'al. Af'al itu artinya Tuhan yang melakukan. Gitu. Bukan saya yang ngelakuin gitu. Keren gak kayak gitu? Lalu si bangsat itu besoknya ada lagi nongol namanya kampret. Sorry Jack, gue udah belajar sifat Tuhan yang kemarin. Jadi lu gue maafkan. Tapi bukan gue yang maafin. Lu kampret, gue maafin lu. Gue dipakai Tuhan untuk udah. Terus kita bilang gini, sebelum lu ngelakuin kesalahan itu ke gue aja udah gue maafin kok gitu. Udah gue doain kok. Sebenarnya Tuhan maafinnya sampai kayak gitu loh. Kesalahan itu sudah dimaafkan sebelum dilakukan. Jadi kita bisa bilang, sebelum lu lakuin itu, maafnya udah ngalir. Gue udah maafin lu gitu. Kok cie? Beneran ini beneran. Beneran, sekali kamu udah kenal sifatnya itu, kemana-mana tuh kamu udah bisa udah namanya juga tahu, udah ngalamin dong. Jadi maafin yang kemarin itu udah culun gitu, maafin yang dari kita ke orang gitu, itu udah lewat gitu. Nah gitu. Dan itu divine qualities itu tidak terbatas. Jadi besok kita bisa maafin orang dengan lebih lepas lagi, lebih bagus lagi kualitasnya terus menerus. Karena Tuhan mau ngalamin pengalamannya lewat kita, itu tergantung kebersediaan kita untuk nerima itu loh, sifat itu loh. Bukan karena Tuhan ngasihnya kayak dicicil gitu, nggak. Kamu bersedia nggak? Kalau misalnya kamu bisa bersedia seutuhnya gitu, sekali ketemu bangsat, udah kamu dapat pengalaman itu gitu loh. Nanti kamu mau hidup lagi mau kemana-mana, kamu udah punya kesadaran sifat itu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Apakah sama dengan orang yang ibaratnya memaafkan itu karena pengen move on aja
Udah males lah urusan ini kayak orang. Ya kan, makanya saya bilang namanya sifat Tuhan itu tidak terbatas. Grade-nya mulai dari 0 sampai nggak terbatas kan. Masa lu mau belajar di level TK melulu? Tapi level TK itu pasti dari pikiran kita. Yang kita harus pelajarin ada yang dari dialirkan dari Tuhan. Tuhan yang melakukan. Af'al itu artinya perbuatan. Waktu maafin tuh ya Tuhan yang maafin. Gue mah nggak. Kalau kita bilang, kayak nggak mungkin deh gue maafin kayak gitu. Emang nggak mungkin. Susah deh gue maafin. Emang bukan susah, impossible. Kado orang ini kayak Nabi Isa bilang, kalau kasih pipi kanan, kasih pipi kiri gitu, misalnya gitu. Itu kan kayak orang nggak masuk akal kan. Tapi pemaafan itu tuh, itu sifat Tuhan yang harus dialamin. Dan hidup itu tentang ngalamin itu tiap hari gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, bismillah itu mau yang mana? Coba ngomong. Atau kan saya tadi bilang, seluruh sifat Tuhan kalau dikompres jadi satu jadinya kasih sayang kan. Ya kan? Nah, artinya Tuhan itu mau mengalami sifat yang maha pengasih, maha penyayang tuh lewat roh-rohnya gitu loh, lewat kita nih masing-masing gitu loh. Lewat semua yang dilakukan, dilihat, diapain tuh, dialirin, diajarin sifatnya maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak orang yang kasih banget, yang menolong, yang mendoakan, memaafkan, berbuat baik dan sebagainya itu ngalir, tapi bukan karena dirinya, tapi yang diajarin Tuhan lewat sifat yang divine qualities itu ngalir, ya, itu namanya bismillah gitu loh. Bener-bener kasih gitu, seluruhnya gitu. Yang bukan yang sekedar konsep, tapi yang dialirkan gitu. Nah gitu. Itu gimana sih ngomongnya? Ketemu orang begini aja, nih, langsung kita doain semua gitu. Ke MRT, misalnya naik MRT, satu gerbong bilang, biarlah diriku, keberadaanku di MRT ini terbuka, mengarah, terhubung, dipergunakan Tuhan untuk memvibrasikan kasih sayang Tuhan kepada semua. Misalnya gitu. Ya. Di mana lagi? Di konser musik gitu. Duduk kita di situ ngalami sifat Tuhan yang pengasih sayang itu ngalir, tervibrasi untuk semua gitu. Di mana-mana aja gitu. Itu namanya bismillah gitu loh. Jadi berbuat apa-apa itu currencies ya, saya suka bilang currencies atau mata uang di semesta ini yang dihitung berdasarkan hukum semestanya itu adalah kasih sayang gitu. Misalnya gini, kalau berbuat buruk dibalas setimpal, kalau berbuat baik dilipat gandakan balasannya. Itu bukan karena perbuatan baiknya, tetapi di dalam setitik perbuatan baik itu ada kasih yang menyertainya gitu. Jadi yang dihitung Tuhan, currency-nya itu adalah kasihnya itu, bukan materinya. Gitu loh. Jadi misalnya ada kucing kehausan di pinggir jalan, lalu kita memberi dengan minum kayak apa gitu dengan sepenuh hati. Bagi Tuhan itu currency-nya gede banget karena ada kasih gitu loh. Dibanding orang yang masak ikut proyek MBG misalnya. Iya kan? Nggak ada kasihnya itu gitu, proyek duit apa gitu loh. Nah, cuan gitu misalnya gitu. Jadi currency-nya tuh ada dikasih gitu. Di pengalaman Tuhan itu gitu. Kenapa? Karena kalau dibilang Tuhan itu sumber dari energi, sumber dari roh, sumber dari cahaya atau kesadaran gitu ya.
Jadi Tuhan itu bukan sosok tapi sumber dari energi. Nah, Tuhan itu adalah sumber dari energi. Energi itu bisa diukur. Energi itu bisa diukur. Nah, kalau energi bisa diukur, maka energi paling tinggi di semesta ini namanya kasih sayang gitu. Jadi ini adalah energi tertinggi. Jadi kalau misalnya ada kemarin misalnya ibu-ibu yang punya anak mentally retarded gitu apa? Keterbelakangan cacat, special need. Lalu dia bilang aku udah deh aku mau karirku stop, misalnya dia jadi direktur apa gitu. Aku mau mendedikasikan hidupku untuk merawat anak gitu. Itu kasih namanya. Dia diajarin Tuhan sifat kasih sayang gitu. Meskipun kan anaknya nggak bisa balas. Meskipun kan dia nggak boleh punya harapan seperti anak-anak lain misalnya yang gimana misalnya gitu kan. Dia diajarin kasih itu energinya gede banget. Gitu. Nah, jadi Bismillah adalah apa tadi? Kalau boleh disimpulin apa? Mengalami sifat Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang karena kita roh Tuhan. Dan di dalam mengalami itu, kita tidak melakukan. Kan mengalami itu harus melakukan nggak? Enggak. Kita bersaksi. Yang melakukan adalah Tuhan. Tuhan itu bukan yang di markas besar. Tapi yang di dalam diri kita sendiri, kesadaran kita yang lebih tinggi gitu. Itulah Tuhan kita gitu. Gitu. Kalau semua perbuatan dilakukan dengan pengalaman Tuhan untuk mengajarkan sifat yang maha pengasih, lagi maha penyayang lewat pengalaman-pengalaman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap hal yang kita alamin itu akan menghasilkan energi yang berlipat gitu. Itu akan menaikkan energi kita terus-menerus. Sampai kita bisa misalnya gini. Dulu waktu saya memaafkan seseorang, pemaafan gue tuh segini. Sekarang ketika saya mengalami sifat Tuhan yang memaafkan itu mengalir, gue bisa maafin orang tuh segini energinya gitu. Begitu gue bisa lebih seutuhnya lagi, gue bisa maafin orang gini gitu. Berarti saya sudah punya pengalaman dan kesadaran untuk ngalamin sifat Tuhan dengan tingkatan yang makin energinya makin lama makin tinggi gitu. Meskipun ini ujungnya gak terbatas. Nah, kalau kita udah bisa bismillah yang levelnya makin lama makin naik gitu ya, terus gitu, kita melakukan segala sesuatu tuh bukan kita lagi yang lakuin gitu, tapi kasih sayang Tuhan yang lakuin gitu, dalam segala hal gitu. Misalnya ada anak buah yang kerjaannya nggak bener, gue harus marah nih, tapi marahnya pakai bismillah gitu. Mudah-mudahan omongan gue ini masuk dan membuat kesadarannya berubah gitu. Bukan berarti nggak boleh marah loh. Gitu. Bismillahnya bukan diomongin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ngalamin gitu loh. Ya kan? Jangan kayak orang tabarakallah subhanallah gitu. Latah gitu loh. Bismillahnya latah. Nggak usah diomongin kalau sama Tuhan mah. Yang penting tuh adalah sikapnya gitu. Kata-kata tuh udah nggak penting gitu. Orang Australia kalau motong sapi itu dengan sepenuh kasih sayang gitu. Ya, ditembak dulu pakai angin, pingsan, sapinya baru dipotong. Dia nggak ada niatan mau menyakiti gitu. Meskipun nggak baca bismillah gitu. Di kita bismillah sapinya
darahnya buang selokan gitu. Jadi yang bismillah yang mana? Gitu. Yang baca apa yang ngalamin gitu. Tapi karena orang Australia mau jualan sapi di Indonesia, jadi dibuatlah toa. Ada rekamannya, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kalau ada majelis ulama datang, wah ini halal gitu doang. Jadi kayak apa sih ini sebenarnya gitu. Dia udah bener-bener begitu gitu. Tapi buat market ya, supaya market baru dilabelin halal tuh harus ada omongannya. Jadi pakai itu, pakai wah gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kayak kaset rusak aja tuh. Sama kayak kita juga. Bismillahnya kayak kaset rusak. Nggak bener-bener mengalami pengalaman sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Mungkin itu Kang Abu pendahuluan nih. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong. Iya, baru pendahuluan. Oke, saya mungkin nambahin dikit aja ya supaya ada perspektif gitu. Oke, ini udah oke banget. Tapi ini udah oke ya, ibu-ibu ya, paham ya. At least kita punya jawaban sementara kalau ada pertanyaan kenapa sih kita eksis gitu. Satu poin eksisnya kita adalah Tuhan punya satu perencanaan besar untuk mengalami pengalamannya melalui kita semua gitu. Jadi nanti yang disebut dengan yang namanya puncak kesadaran adalah itu konteks di mana hanya pengalaman Tuhan yang terjadi. Makanya bismillah itu kan kalau dalam bahasa Quran yang sehari-hari disebut atas nama kan gitu ya. Atas nama tuh kadang-kadang ya mengatasnamakan aja gitu. Contoh sederhana. Saya kalau dijadikan wakil keluarga untuk membuka sebuah acara, berarti sayanya nggak ada kan. Saya mewakili keluarga. Si abunya udah nggak penting lagi gitu. Berarti semua orang ngelihat saya sama dengan saya adalah wakil dari keluarga gitu. Nah, artinya kalau kita kaitkan dalam konteks yang namanya khalifah gitu kira-kira, kan Allah di dalam Al-Quran banyaklah di surat 2 ayat 30, di surat 38, banyaklah pokoknya ya. Kalimatnya bahwa aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, fil ard gitu. Fil ard itu tadi udah bahas bahwa konteksnya adalah bumi itu kan ini. Jadi kalau bahasa konteksnya kita menyadari bahwa segala bentuk apapun yang terjadi pada kita hanyalah untuk mengalami pengalaman nama-nama Tuhan, dan benar banget tadi kata Mas Sony bahwa semua konteks yang namanya nama-nama ini hanya akan bisa kita benar-benar yakin setelah kita mengalami gitu. Jadi kita bisa mengalami memaafkan saat kita bisa memaafkan dan mengalirkan gitu intinya. Makanya kenapa bahasanya tertolaklah amal seseorang ketika tidak berbasmalah, karena saat tidak berbasmalah bukan pengalaman Tuhan gitu kira-kira. Itu mau-maunya kita gitu intinya. Keinginannya kita, ekspektasinya kita, di mana semua konteks kalau didasari oleh keinginan dan mau-mau pasti ujungnya kecewa aja udah gitu. Makanya rata-rata orang kembali ke basmalah yang sejati setelah dia mengalami penderitaan-penderitaan yang panjang gitu intinya. Setelah dia mengalami kebuntuan-kebuntuan baru dia bisa masuk ke dalam konteks yang namanya berbasmalah tadi gitu intinya. Oh iya, salah satu caranya begitu gitu. Karena balik lagi ya, saya kasih analogi begini, ibu-ibu. Ini udahlah ya. Oh, mau difoto dulu boleh, Bu? Iya. Siap. Oke, aman. Jadi gini ceritanya. Ini habis ini ada diskusi open ya, kita dalemin sedikit. Oke, gampangannya begini. Kan kalau kita bicara aku satu, itu adalah siaran, itu adalah gelombang. Makanya ini sering disebut energi yang nanti tervibrasi dalam frekuensi tertentu gitu. Jadi sebetulnya basmalah itu adalah frekuensi kita pada frekuensinya Tuhan gitu intinya. Contoh. Ini katakanlah kita ini adalah unit radio misalnya. Makanya kan ada transmitter, ada receiver. Ya, saat kita beneran mau mendengarkan siarannya Tuhan, berarti konektivitasnya memang harus ke sini gitu intinya. Oke? Nah,
Ini bisa ada di level FM kah atau AM kah, macam-macam nih, terserah gitu. Tapi kalau misalnya ya, tapi kalau misalnya let's say Tuhan itu ada di FM 100, 1000 lah gitu ya. Kalau di levelnya Hawkins itu kan 1000 itu kan yang paling tinggi gitu. Bagaimana kita akan berbasmalah sementara kita mainnya di level-level rendah di AM yang udah nggak nyambung ke FM-nya, si frekuensinya nggak jelas lagi gitu intinya. Oke ya. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Ini satu perspektif begini. Kita yang sejati, kita ini makhluk yang berpikir atau yang menyaksikan berpikir? Hah? Kita ini berpikir atau menyaksikan pikiran yang mana? Oke, kan kalau aku satunya Allah, aku duanya kesadaran lah gitu kira-kira. Yang mikir tuh di aku dua nggak? Enggak dong, di aku tiga. Jiwa ada di sini. Nah, udah kenceng, pede, salah nggak apa-apa ya. Karena Tuhan ingin mengalami kesalahan memang. Memang kemarin harus ada kesalahan. Harus salah dulu. Nah, tapi udah 10 tahun sih, tapi nggak apa-apa. Ya, ya memang waktu itu ilusi ya. 10 tahun sama sekarang nggak ada bedanya. Cuman perbedaan kulit yang udah nggak kayak dulu gitu kira-kira. Oke ya, ini ada di aku 4. Ini supaya nanti kita ngerti, oh basmalah tuh ternyata retuning synchronize gitu. Dah. Si aku 3 ini bergelombang nih. Dia punya frekuensi, di sini ada keinginan, mau-mau, ada masa depan, ada masa lalu, ada boleh, ada enggak apa. Ini yang disebut dengan alam dualitas. Makanya kata kunci di aku 3 ini sering disebut ada bisikan-bisikan syaitan. Pernah dengar nggak? Setan berbisik nggak? Bisik. Ini tuh yang ada dari bisikan-bisikan ini bisa jadi kita nggak tuning ke sini. Yang tadi kata Mas Sony, kita bisa memaafkan di level aku 3 dan pemaafannya nggak akan tuntas gitu kira-kira. Karena pakai konsep gitu. Ya, contoh. Boleh ada yang buka Quran nggak? Surat 7 ayat 20. Ini supaya kita kenalan dulu sama setan nih. 7 ayat 20. Silakan, Ibu boleh agak kencang. Maka setan membisikkan dalam kurung pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Oke, jadi kan aku 2 ini Adam nih, si kesadaran murni. Kita dikasih Hawa di sini, betul nggak? Di dalam Hawa ada bisikan-bisikan yang ngajak iya enggak. Makanya ini jadi Adam dan Hawa yang kita pernah bahas tuh. Lanjut. Ia dalam kurung setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang. Kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Sip, berarti kaitannya si aku 3, ini pasti yang akan dihidupkan adalah egonya. Dan jangan lupa, setiap ego ini pasti makanan dari faktor eksternal. Makanya ini dari luar disebut buah huldi. Misalkan, ada orang ngasih advice, udah kamu gitu aja, dia ngasih advice, kita ngerjain gitu. Ngelihat sesuatu ke-trigger, kerjain gitu. Ngelihat sesuatu, melakukan ini, kerjain gitu. Nah itu adalah kita sedang memakan buah huldi si ego ini gitu. Berarti aku 2-nya lagi nganggur nggak kira-kira? Iya, dia nggak bekerja nih, nggak aktif. Lanjut ayatnya, 21-nya. Ia dalam kurung setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Para pemberi apa? Jadi kerjaannya setan tuh ngerjainnya ngasih nasihat mulu kerjaannya. Bener ya? Berarti ibu-ibu kalau lagi ngasih nasihat ke anaknya lagi jadi apa? Iya dong. Karena keinginan menasihati berarti di sini ada rasa bahwa aku lebih baik dari dia, betul nggak? Betul nggak? Makanya hal-hal seperti ini maksudnya gak bisa dinasihati. Makanya Bu, maaf ya, puluhan ceramah, ratusan nasihat gak akan ngerubah apa-apa. Gak ada orang yang berubah karena sering dikasih nasihat tuh gak ada. Kenapa? Karena ini semua perlu menjadi yang namanya
Pengalaman. Jadi kalau tadi dibilang bahwa it's okay lah ya, pokoknya yang penting gua nggak ngelihat mukanya lagi, yang penting jauh, pokoknya maafin dulu aja. Bisa jadi di sini nih, tapi good start. Good start. Makanya kalau ada bahasa letting go, kenapa kita perlu letting in dulu, baru letting go? Kalau bahasanya Mel Robbins, let them, biarin. Terimalah semua luka, maka kamu akan menerimanya gitu. Nah, dalam perspektif ini, nih, yang tadi ada nasihat A, nasihat B, nasihat C, datang dari aku 3 nggak kira-kira? Iya dong. Maka saat si aku 3 ini diistirahatkan dalam tanda petik, gelombangnya diberesin dalam tanda petik, kita tidak bermain-main lagi di level yang rendah, tapi kita masuk ke gelombang yang tadi Mas Sony bilang, yang tertinggi disebut dengan yang namanya kasih. Karena sekaligus sadar juga si bangsa tadi ya, ibu-ibu jangan lupa ya, semua yang datang ke kita, magnet penariknya tuh ya kita gitu. Gelombang tuh bisa disebut aura juga kan? Aura, iya. Kasih. Ya, nah kalau denger itu langsung ada bayangannya kan ya, gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, gitu ya intinya. Nah jadi berbasmalah tuh bukan masalah Bismillah, bukan. Tapi tuning saat kita ada di frekuensi rendah, untuk tuning naik ke frekuensi kasih gitu. Dan ini gelombang ini selalu berbolak-balik gitu, Bu. Makanya berbolak-balik ini kalau dalam bahasa Quran disebut kolbu. Turun naik, turun naik, turun naik, terus saja. Makanya kenapa ini diulang-ulang? Makanya kenapa ayat diulang-ulang? Itu reminder lagi, reminder lagi, reminder lagi gitu. Kenapa? Karena jangan lupa ya, saat kita udah mengerak di aku 3 dan di aku 4, suka nggak suka, mau nggak mau, di sini sudah menjadi yang namanya habits. Saat habits lebih besar dari kesadaran, melakukan apapun kita nggak sadar lagi. Ini yang otomatis 99% menjadi pihak penyelenggara kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya, karena dikontrol oleh yang namanya kebiasaan. Nah maka kembali lagi ke basmalah tadi, esensi basmalah itu adalah bagaimana kita mengalirkan, setidaknya dalam bentuk pengaliran itu kan at least pada frekuensi-frekuensi yang nggak rendah gitu intinya. Kalau pinjam dari bahasanya Hawkins, shame, apati, guilt, anxiety lah, benci, marah, dengki, itu kan di level-level bawah lah gitu kira-kira. Makanya kenapa kata kunci mau menuju basmalah yang oke gitu, nggak bisa enggak, pintu gerbangnya adalah menerima, acceptance. Selesai. Jadi nggak mungkin ada nggak mungkin ada kasih tanpa ada yang namanya penerimaan. Dan penerimaan ini perlu ada pengetahuan dulu nggak kira-kira? Iya, makanya disuruh pakai akal kan. Oh, kenapa sih orang nyebelin ini datang? Di puncaknya, ngerti banget ya. Kalau nggak ada dia, aku nggak mungkin mengalami bagaimana sifat Tuhan yang memaafkan gitu. Oh, kenapa kerugian ini datang? Oh, kalau nggak ada ini, aku tidak mengalami semua konteks yang namanya ingin dialami dalam bentuk pengalaman rugi. Nah, yang melabelkan baik, buruk, rugi, itu kan semua konsep di sini gitu. Betul nggak? Padahal yang terjadi sama diri kita kan semuanya hanya konsekuensi gitu. Contoh nih, hukumnya begini. Pernah lihat pendulum, ibu-ibu? Kalau pendulum dia ada di sini, dia akan swing. Kalau di sini katakanlah 10 derajat, dia akan swing ke sini 10 derajat juga pasti gitu. Dan semesta itu akan narik ke titik keseimbangan di titik tengah di sini. Jadi kalau kita udah terlalu jauh ke sini, dia akan balik dulu ke sini, dan pelan-pelan balik lagi, sampai ke titik tengah di sini. Dan terus gitu. Gitu ya. Makanya maaf ya, yang dulunya bandel banget, sekarang religius banget gitu rata-rata. Nih, yang dulunya di sini banget, ke sini dulu. Ke sini lagi gitu. Dan itu konteksnya itu semua akan ditarik ke titik tengah di sini gitu. Nah, artinya
Semua pergerakan hidup ini kan semuanya hanya dalam konteks pendulumnya Tuhan lah gitu intinya. Nah sehingga dengan berbasmalah, apapun yang terjadi, tahu semuanya hanyalah dalam bentuk kasih sayang Tuhan gitu. Dan kadang-kadang kita memilah-milah kasih sayang itu yang enak buat kita kan, betul nggak Bu? Kalau nggak enak, Allah lagi menguji, nah gitu. Yang merasanya bahwa Allah menguji kita, padahal kita lupa keputusan yang kita ambil saat itu kitanya nggak sadar. Karena kita yang nanam, pasti kita yang akan menuai gitu. Tapi kebanyakan lupa nanam, tiba-tiba buahnya ada, kaget loh kok ada buah ini gitu. Nah waktu nanamnya ada di wilayah sini gitu. Nah, jadi balik lagi, Bismillahirrohmanirrohim nih, itu adalah kalau tadi bahasanya bagaimana kita menyatu dengan alirannya Tuhan lah gitu kira-kira. Tapi mungkin kita belajar untuk menjaga ada pada frekuensi-frekuensi ilahiyah gitu intinya. Karena sekali lagi pintu openingnya adalah penerimaan. Nerima itu dasarnya dari apa? Pengertian. Pengertian itu dasarnya dari apa? Pengetahuan. Makanya tahu, ngerti, nerima, terbuka. Nah ini diulang-ulang aja. Makanya 3 surat terakhir Quran, ikhlas dulu, lepas dari kedengkian, falak, baru di situ baru layak disebut sebagai manusia gitu. Nah PR paling besarnya adalah penerimaan. PR paling besarnya itu adalah acceptance-nya gitu. Itu sih poinnya. Nah, jadi kalau udah terbiasa mau apa-apa bismillah, bismillah. Kan hanya mau mengajarkan balik lagi lah ke frekuensi-frekuensi yang kira-kira ada di wilayah kasih sayangnya Tuhan gitu. Oke, Bu? Duh ini diam-diam gini nih oke ya? Dapat ya? Pelan-pelan ya? Tapi yang jelas kita perlu sangat waspada terhadap bisikan-bisikan ini gitu. Bisikan ini tuh subtle banget. Tipis banget. Subtle, tipis lagi. Makanya kalau di bulan Ramadan setan dibelenggu, gitu nggak? Pernah dengar nggak? Waktu bulan Ramadan, maksudnya bukan masuk satu Ramadan setan masuk kandang belenggu. Bukan. Ininya, aku tiganya kalau bisa diikat dulu gitu. Dalam tanda petik dijaga supaya ininya hadir. Supaya kita tuh terhubung ke radio Tuhannya tuh anytime. Ngomong-ngomong, kalau radionya mati, siarannya mati nggak? Kalau radionya off, siaran tetap ada nggak? Maka siaran Tuhan tuh 24/7/365. Cuman si receivernya aja nggak pernah connect ke transmitter gitu. Kenapa? Sibuknya di sini terus nih. Nah makanya kalau ininya udah mulai gejolaknya nggak terlalu tinggi, kalau boleh digambarin pakai gunung, kalau ini ada gunung, di sini pasti ada gambarannya. Di sini pasti ada cerminannya, betul nggak? Kenapa gunung bisa tercermin dengan indah di bawahnya, di sungainya? Karena sungai ini dalam keadaan tenang. Maka saat jiwamu tenang, Tuhan menampak gitu. Ini yang nanti disebut sebagai the imago Dei. Image-nya Tuhan, kalau ini adalah Tuhannya, ini adalah kitanya, dia akan menampak 100% saat si jiwa ini dalam keadaan tenang. Nah, jadi benar tadi kata Mas Soni, bismillah itu bukan masalah ucapan, tapi adalah intention kita, atau lebih kepada konteks apa sih vibes yang mau kita keluarin gitu intinya. Dan yang mengontrol ini semua kan kita ya. Dalam artian aku mau ada di mana pilihan gitu intinya. Nah saat naik di basmalah, kitanya udah gak ngapa-ngapain gitu. Jadi memaafkannya itu udah gak ada alasan. No reason lagi, bukan masalah udah gak mau ini apa, udah ikhlas gitu. Lepas dan lepas gitu. Itu sih pada dasarnya. Nah, jadi kenapa basmalah ini sangat powerful banget gitu. Karena kalau dipinjam dari beberapa perspektif ya, 6.236 ayat Quran itu kalau di squeeze itu cuma 7 ayat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah tuh intisarinya. Al-Fatihah kalau di squeeze itu cuma 1 ayat 1, basmalah aja udah. Jadi kalau basmalahnya oke, se-Quran raya itu sebetulnya kita lagi melakukan gitu intinya. Makanya ini disebut sebagai the mother of book gitu, ibu dari Quran. Makanya kata kunci dari konteks berbasmalah ini sekali lagi kenapa kalau dalam fikih sholat ya,
Yang paling wajib dan yang wajib sih sebenarnya sholat itu cuma baca Al-Fatihah loh. Kan membuka gitu sebetulnya. Sisa-sisanya kan sebetulnya tambahan aja gitu. Nah cuman balik lagi, ini semua bukan dalam hanya asma yang diucapkan, tapi dalam rasa yang kita langsung alami gitu. Jadi kalau kita, ya ini paling enak contoh-contoh yang nyebelin sih, kalau yang happy-happy mah udah aja lah ya. Ya derita lah apa, sedikit aja mindset bahwa penderitaan ini adalah jalan bagaimana kita mengalami untuk itu, setidaknya akan lebih mudah untuk bisa letting go-nya gitu intinya. Sip ya? Oke? Oke nggak ini? Oke-nya insya Allah nih. Oke, saya rasa pemaparannya ini dulu. Mungkin ada feedback, ada pertanyaan atau apa yang... Oh sorry mas. Tadi ini masih nyala ya? Ada yang lucu nih. Jadi kalau kita mau dapat kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan yang sempurna, itu perlu cinta kasih kan? Kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan itu bahasa Arabnya ridwan gitu. Yang sempurna itu bahasa Arabnya kamil gitu. Jadi itu perlu cinta dan kasih, nggak cuma satu gitu. Jadi perlu dua-duanya kira-kira gitu. Ada yang mau nanya? Iya benar, dari cerita itu kita jadi tahu gitu loh. Nggak cuma perlu cinta tapi perlu kasih juga. Jadi kalau cinta doang kurang sih sebenarnya. Ada pertanyaan dari ini? Bukan yang terakhir ya itu. Tadinya mau nanya kronologis. Tapi kita jadi nggak sibuk loh ngelihat kehektikan itu, kalau pakai basmalah ya udah lewat-lewat aja kan. Kan gitu. Silakan Teh. Pakai mic deh supaya kedengeran. Punten. Aku takut jadi nyanyi deh. Aku pernah baca bahwa otak itu, manusia itu memang didesain untuk punya sinyal atau untuk membuat dirinya itu nyaman gitu loh. Jadi bisikan setan itu sebenarnya cara kerja otak. Apakah itu benar? Maksudnya kan ada saintis, ada agama narasinya itu berbeda gitu. Ketika agama membilang itu adalah bisikan setan, tapi secara saintis itu adalah cara kerja otak. Tuh. Gimana gitu ya? Oke. Mungkin Mas sebagai setan boleh jawab dulu nggak? Sebagai setan ngasih sih. itu dulu. Sekarang tetap. Jadi sebenarnya pikiran itu didesain untuk survive, hidup dalam hidup ini gitu. Jadi nggak didesain untuk tahu hal-hal yang lebih tinggi daripada itu gitu. Buktinya pikiran di otak ya. Buktinya setiap hidup kita dikasih otak yang baru gitu. Jadi bukan otak yang lama. Berarti kita lupa tuh kadang-kadang sama hidup-hidup yang sebelumnya atau gimana lupa. Karena dikasih otak yang baru lagi, pikiran yang baru lagi. Meskipun flavor dari jiwa yang sebelum-sebelumnya itu sedikit banyak mempengaruhi gitu. Misalnya sebagai contoh gini, ada anak yang dari kecil dia bakat main piano gitu. Itu pasti ada memori di jiwanya yang ngikut gitu. Begitu diajarin sebentar, dia langsung jago gitu. Dan kita karakternya kan beda-beda semua. Ada yang bakat ini, bakat itu, karakternya begini, begitu kan beda semua. Jadi flavor dari jiwa itu dia ngikut, meskipun dia nggak sadar. Sebenarnya itu bisa diakses dengan sadar gitu. Nah, pikiran otak itu cuma buat surviving. Misalnya sebagai contoh, hari ini gue mau pakai baju apa ya? Pakai baju inilah. Itu pakai otak aja, nggak usah sampai bentar ya. Dulu meditasi dulu gitu. Nggak usah gitu. Jadi didesain untuk surviving gitu. Nah, masalahnya
si sesuatu yang didesain untuk surviving ini salah kamar gitu. Dia menciptakan konsep-konsep yang nggak seharusnya gitu. Jadilah dia menciptakan Tuhan menurut pikirannya, menciptakan agama, menciptakan misalnya gini. Ini tapi direkam sih ya, nggak enak juga ngomong direkam. Apa matiin aja? Kalau kamu sembayangnya begitu, itu dosa loh. Gitu misalnya. Nggak diterima loh. Gitu. Ya tiap nabi juga sembahyang beda-beda ya nggak? Yang diterima yang mana? Apakah ritualnya atau sikap keterhubungannya gitu? Gitu misalnya. Itu kan pikiran yang menciptakan. Biarlah kita hidup di dunia ini dalam keadaan sengsara, menderita. Yang penting nanti di akhirat hidup kita bahagia. Itu pikiran. Dari mana lu dapat konsep kayak gitu? Gitu. Umat Islam itu memang di dunianya menderita, nanti di akhiratnya berbahagia di surga gitu. Pikiran itu. Nah, ini Bang Dame. Nah, ini setannya datang nih. Wah, ini. Pecinya keren banget. Bang Dame udah convert apa gimana? Enggak. Kita dari tadi bercanda mulu nih. Itu pikiran. Jadi jangan sampai salah kamar gitu. Yang pikir, yang otak yang mana, yang jiwa yang mana, yang roh yang mana, nanti aku satu yang mana. Nah, pelajaran dari Harun dan Musa gitu ya. Harun itu esensinya adalah intuitif, Musa itu adalah intuitive mind, pikiran intuitif, pikiran dalam kesadaran yang lebih tinggi, yang udah ketemu Tuhan gitu. Kan Nabi Musa ketemu Tuhan kan, ya kan? Harun itu bahasa Arabnya Aaron, atau bahasa Inggris itu Aaron, Harun, Aaron, itu artinya gunung gitu. Gunung itu artinya pikiran kamu. Makanya kata Allah di Quran, kalau kamu mau lihat Tuhan, hancurkan, biarkan gunung itu pada tempatnya, kata gitu. Dan kalau dia hancur, baru kamu bisa ngeliat Tuhan. Itu maksudnya bukan gunung pada tempatnya itu lagi jalan-jalan gitu loh. Wah, tapi itu jadi jangan. Bukan gitu. Jadi pada tempatnya dan hancur, baru kamu bisa lihat Tuhan. Nah, gunung itu simbolnya adalah Harun. Makanya Harun ikut Musa apa Musa ikut Harun? Hah? Yang suruh ngikutin Musa tuh Musa suruh ngikutin Harun apa Harun suruh ngikutin Musa? Harun harusnya ngikutin Musa. Hakikatnya berarti apa? Pikiran mengikuti kecerdasan. Musa itu artinya kecerdasan yang sudah bertemu dengan Tuhan gitu. Ini lagi ngomongin bass Gitu. Jadi itu hakikat cerita yang bagus. Harun disuruh ngikutin Musa. Musa ketemu Tuhan gitu. Jadi pikiran jangan dilenyapkan gitu. Tapi harus ditaklukkan, mengikuti yang tertentu. Makanya kalau kata Einstein apa? Intuitive mind is a sacred gift from God. Rational mind is a faithful servant. We are living in a society that follow the servant, obeying the gift gitu. Pikiran intuitif itu pemberian suci dari Tuhan. Pikiran rasional itu hamba yang mengikuti. Tapi kita hidup di masyarakat yang menjadikan si hamba jadi tuan, yang tuan jadi hamba gitu. Jadi semua ada levelnya, ada gunaannya masing-masing. Jadi aku nggak setuju kalau bilang pikiran itu setan tuh enggak. Enggak, itu sama sekali enggak. Kalau enggak, itu ada gunanya. Tapi harus ditaruh di proporsi yang pas. 2 tambah 2 berapa? Meditasi dulu nggak? Bentar ya. Wah, kayaknya belum dapat jawabannya. Jawab aja langsung 4 gitu kan, itu pikiran. Perlu nggak? Perlu gitu. Tapi kalau ngomong tentang begini-begini, nggak bisa pakai pikiran, nggak bisa. Gitu, Kang Abu, Bang Dame. Oke. Bang Dame ini bajunya keren banget. Iya nih, habis kondangan kayaknya. Oke, sebelum nanti ditutup sama Bang Dame,
Mungkin satu ya, ini simpelnya aja. Gini, saya pinjam dari beberapa perspektif ya. Ini nanti kapan-kapan kita bahas ini detail ya. Ingetin gitu. Kalau ngomongin otak, otak itu kan hardware, betul nggak? Hardware kan? Dia kan hardware-nya gitu. Berarti perlu ada sesuatu atau ini tuh disebut alat lah gitu kira-kira. Jadi si alat ini tergantung siapa yang menggunakannya kan sebetulnya. Itu satu. Sehingga katakanlah kalau kita ngomongin jiwa, di jiwa itu ada yang disebut mind. Bedain antara mind dan thought itu dua hal yang berbeda. Karena mind itu satu kesatuan antara pikiran, perasaan, dan emotion. Oke, jadi ada pikiran, perasaan, dan emosi. Satu kesatuan ini, dia akan membentuk satu, dia bisa bicara dalam konteks yang namanya memori. Berarti pertanyaannya, isi dari memori kita, itu adalah semua yang datang dari luar menuju kita, betul nggak? Terlimit nggak kira-kira ini? Terlimit. Makanya kalau kita bicara dalam konteks limitasi yang ada di sini, kita hanya akan punya kapasitas di dalam konteks main kita tergantung dari yang diisi dari luar. Makanya limitasinya makanya di sini akan terlimit gitu intinya. Makanya kenapa ada kata-kata lampaui? Saat kita melampaui limit ini, disinilah yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Atau apapun lah penamaannya lah gitu intinya. Ketuhanan tuh ada di sini gitu intinya. Nah, sehingga dalam perspektif ini, dari mulai otak, pikiran, perasaan, emosi, jadi sebuah habits nggak kira-kira? Jadi habits nggak kira-kira? Kalau udah jadi habits, kira-kira berlaku otomatis nggak? Nah, contoh. Marah itu sifat alamiah kita bukan? Dilatih. Iya, orang kalau nggak dilatih marah, dia nggak akan pemarah, nggak bisa. Jadi pelit itu dilatih loh, jangan salah. Jadi nggak bisa, aku tuh keturunan pelit. Enggak, tiap hari latihan pelit. Sehingga itu menjadi konteks yang namanya habits gitu. Contoh ya, kalau orang udah kebiasaan begitu ada masalah marah dulu, marah akan muncul terus nggak kira-kira? Dia mendominasi gitu. Sehingga boleh jadi si marah yang mendominasi ini harusnya nggak perlu ada sih. Saat kita main ke sini, maka marah nggak perlu ada, sehingga membawa terus-menerus kepada habits yang lama, itulah yang disebut kalau dalam bahasa Quran, godaan-godaan setan. Karena sayatin atau setan itu artinya menjauh. Menjauh dari mana? Jauh dari sini sih sebenarnya. Dan perlu nggak ada setan? Perlu, makanya dibikin. Karena kalau nggak ada itu, kita nggak akan bisa belajar juga gitu intinya. Gitu. Sehingga contoh nggak usah jauh-jauh lah. Maaf ya. Kan ada otak berpikir, ada banyak pikiran. Ada nggak gitu nggak? Ibu-ibu termasuk sering mikir atau banyak pikiran yang mana? Nah ya udah gitu, banyak pikiran BP nih. Contoh. Tubuhnya di sini. Ya. Tapi pikirannya mungkin nanti pulang gimana, macet enggak, hujan enggak, ada di future. Jadi khawatir nggak? Tubuhnya di sini, tapi mikirin, sebel banget tadi pas jalan ke sini ada orang nyebelin lah apa, ke masa lalu nih. Jadi depres gitu misalnya. Ini kita bisa ke masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Bisa gitu nggak kira-kira? Nah, ini tuh adalah konteks di mana yang menarik untuk lepas dari di sini sekarang saat ini gitu. Maka orang bisa mengalami nggak nyaman dengan sesuatu yang belum kejadian gitu. Tapi udah ditarik saat ini. Betul nggak? Tapi saat kita hadir di sini, masa depan dan masa lalunya quote and quote di wipe gitu. Itu saat jiwanya makin tenang. Makanya kalau dalam struktur otak, gelombang yang paling sibuk itu namanya alfa. Sorry, ke beta dulu. Ini yang paling sibuk tuh beta namanya. Beta. Saat mulai santai, rileks, turunlah ke alfa nih. Lebih rileks. Lebih turun lagi namanya theta. Nah ini yang disebut gelombang meditatif tuh ada di sini. Paling turun namanya delta. Ini kalau udah lagi gitu.
Makanya antara theta dan delta emang beda tipis. Ada orang meditasi, saking meditasinya banget keluar suara, oh ini ketiduran namanya gitu. Karena ada di wilayah ini gitu. Sip ya. Jadi si brainwave ini nanti naik turun gitu intinya. Nah jadi kalau di Quran ada hati-hatilah bisikan-bisikan setan apa dan lain-lain. Kalau mau digampangin simpel, hati-hati kebiasaan burukmu yang lalu yang gak akan bisa ngerubah kamu saat ini gitu. Karena sorry to say, once kita tidak merubah habits, kita gak akan bisa merubah hidup gitu. Karena once habits ini yang mengontrol kita 100%, kita gak punya pilihan di sini akhirnya. Semuanya otomatis. Dan jangan lupa, body keep the score. Tubuh kita merekam semuanya. Dan ini bisa otomatis gitu. Makanya dalam tanda petik, besok di Ramadan adalah membakar otomatisasi untuk kembali kepada manual gitu kira-kira. Menurunkan tingkat reaktif menjadi responsif. Contoh nggak usah jauh-jauh. Begitu ada orang bajunya nggak matching, apa langsung pengen komen nggak? Oh iya, langsung pengen komen nggak kira-kira? Iya, itu kebiasaan nggak kira-kira? Udah, itu kita lagi dikuasai setan gitu ceritanya. Quote and quote, kebiasaan gitu. Begitu ada sesuatu, langsung reaktif. Begitu ada sesuatu, langsung kompulsif gitu. Nah makanya setan akan gak berkutik saat ada di ruang hening gitu kira-kira. Saat di ruang hening, dia gak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau lagi meditasi, pasti gak tahan lama karena kenapa? Dia nanya, kok gak mikir sih? Kok gak ke masa depan sih? Kok gak marah sih? Kok gak reaksi sih? Kamu tuh kalau diam gini tuh gak produktif loh. Kamu tuh kalau, wah dia akan terus nyari alasan untuk kita lepas dari sini gitu intinya. Makanya perlu switching gitu intinya. Nah nanti dikaitkan dengan Harun sama Musa, nanti kita akan paham bahwa semua konteks itu sebetulnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada, semuanya pasti ada kegunaannya pada level tertentu gitu. Gitu kira-kira. Karena pada level aku juga nggak akan ada yang baru. Karena kita muter-muter di situ terus gitu. Makanya saat melampaui baru, makanya disebut intuisi. Intuisi lagi gitu. Nah si kalau ada di ranah beta dan alfa lah anggapannya begitu. At least perlu ada di sini. Makanya inventor menemukan sesuatu saat dia lagi benar-benar relax dan santai. Baru get something. Buff, gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Bang Dame mungkin mau menambahkan tentang basmalah dan setan. Bang Dame silakan. Oh kelihatan ya? Oke. Ya aman. Baterainya tinggal 6% lagi nih, mati malah bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony, terima kasih. Kang Abu sudah berbagi. Ada pecadir? Wah mantap. Oke, tadi saya dibisikin Kang Abu bicara tentang Bismillah ya. Ini sebetulnya salah satu kelemahan ataupun kekafiran tanda petik ya, keignoran dari kita dari kecil bahwa ajaran agama itu kita selalu mengandalkan apa yang diuraikan oleh ustadz gitu. Ya, ustadz. Pemuka agama termasuk nih 3 fakir. Tidak mendengarkan apa yang kita alami. Ya. Jadi misalnya gini. Bismillahnya seorang arif itu kehendak Allah. Bismillahnya. Bismillah selama ini yang kita pahami itu adalah kita ungkapkan secara verbal. Ya saya udah bismillah gitu. Seperti saya tadi bismillah. Tapi mereka yang sudah menghayati, mengkontemplasi kalimat bismillah ini, mereka lebih fokus pada pengalaman dari bismillahirrahmanirrahim itu. Kan ada ungkapan dari Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau seorang wali Allah. Seluruh ayat di Al-Quran 6.600 sekian ayat, itu begitu di zip, di summary,
itu menjadi 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah. Jadi 6.600 sekian ayat itu, kalau ChatGPT mungkin ditanya, summary dong Al-Quran gitu. Dia punya gaya sendiri. Tapi ini seorang wali, dia dapat ilham, itu Al-Fatihah. Al-Fatihah yang 7 itu yang dibaca setiap hari oleh kita, itu di zip lagi jadi Bismillahirrahmanirrahim. Makin padat. Bismillahirrahmanirrahim itu bi asma Allah Rahman Rahim. Diperas lagi jadi ba. Itu yang disampaikan Syekh Abdul Qadir ya. Nah, ba itu disarikan lagi, itu jadi titik di bawah ba. Nah, titik di bawah ba inilah sebenarnya keheningan itu. Asal usul semuanya. Sebenarnya mudah memahaminya. Ini spidol ini, ya. Saya kasih simulasi. Titik ini di ujung spidol ini, ya. Titik ini asal semua dari huruf kan? Kalau huruf hijaiyah kan alif, ba gitu, atau a, b, dari ujung itu. Nah, titik inilah yang waktu pertama kali saya diajak Kang Abu ke sini, itu yang saya suka sampaikan. Bagaimana mengalami langsung hakikat itu. Hakikat yang paling langsung kita alami apa? Bertanya langsung, siapa aku yang mengalami itu? Siapa yang mengalami itu? Tadi kan dibilang sedih, takut. Siapa yang sedih itu? Kita semua jawab apa? Aku. Kalau rada sopan, oh itu damai. Aku dan damai, dan Mas Sony, mereka yang sudah mulai ikut kontemplasi seperti ini, itu clear membedakannya. Jadi semuanya itu kembali kepada titik itu, hening, absolut. Nah, titik ini yang belum manifest, kosong, hening, aku ada. Nah, itu jadi alif. Rumahnya itu ini. Makanya suka disebut Baitullah kan. Isinya apa? Allah. Zat yang sempurna. Sempurna. Lalu dia manifest sebagai apa? Ar-Rahman. Kasih sayang yang menyebar. Lalu kasih sayang itu menjaga semua ciptaannya Ar-Rahman. Nah ini. Saya kemarin ke Turki, itu beli ini Mas Sony. Cincin alif, ada juga cincin yang ada wawnya. Alif waw. Waw itu, ini waw di sini ada darwis, ini kepalanya, ini kan ada tuh. Ini batu nisan. Jadi waw itu sudah dia yang sudah menarik. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah Tuhan yang berbuat. Bukan kamu. Bukan damai. Ya ada ayatnya. Ketika kamu melempar bukan kamu yang melempar. Ketika kamu membunuh bukan kamu yang membunuh dalam kurung Muhammad. Tapi Allah yang melempar. Jadi mulai ada hubungannya kan. Bismillahnya seorang wali Allah. Itu kehendak Tuhan. Pembicaranya seorang yang sudah terhubung. Kalau 3 fakir kan urai kan. Aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Jadi bismillah itu aku 1 menggunakan aku 2.
Bukan kamu yang berbuat. Kamu nggak ada. Nah, kamu yang kamu anggap sebagai dirimu ini, itu sebetulnya yang suka kita sebut nafs, persona, atau topeng, diri palsu gitu. Saya waktu masih di kantor, itu biasanya, waduh telat nih gue. Ini yang bangun ini karyawan. Seorang ibu bangun pagi. Aduh, belum masak nih buat anak. Ini yang bangun ini ibu. Bukan aku. Bukan yang bismillah itu. Nah, karena kita lebih sering sebagai aku yang palsu ini, topeng ini. Dan itu banyak. Selama saya berhubungan sama Mas Sony, sama Kang Abu, saya mengenal persona-persona Mas Sony juga mengenal persona-persona saya. Mas Sony sebagai businessman, Mas Sony sebagai sahabat saya yang suka bercanda. Mas Sony tiba-tiba dipakai oleh aku itu bicara. Itu kadang kita bisa merinding. Puasa ini itu panggilan kepada mereka yang ingin merealisasikan, mengalami kembali aku. Kalau saya hidup yang hidup itu sebenarnya gimana sih? Kalau yang hidup itu damai, gelisah. Pasti ada masa depan. Disebut damai karena ada cerita ABCD memori, jadi sosok namanya damai. Dan si damai ini mendeskripsikan Tuhan dia. Tuhan gue A, Tuhan gue yang aku sembah, yang aku ikutin. Itulah sebetulnya asal muasal dari ketidaksadaran kolektif ini yang disebut kafir itu. Nah, puasa itu adalah satu pilihan, satu panggilan. Hai orang yang sadar, sudah saatnya. Nah, itu lebih enak tuh daripada diwajibkan. Itu nanti kayak kepaksa, betul nggak Bu? Udah cukup kadarmu untuk bisa ngelakonin puasa agar kamu sadar yang sebenarnya adalah bukan kamu. Yang hidup itu bukan kamu. Allah, Roh. Jadi selama si damai ini masih aktif, maka dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ini, bukan itu disalahkan. Tapi sadari itu. Jangan dia yang ngatur. Nah, puasa itu kita janji, damai, jangan kamu yang ngatur. Ada es beleo, ada ini. Ada yang tadi dibilang, oh bajunya nggak matching kok. Nah ini siapa nih yang julid ini nih? Ngurusin ini loh, ini kita ini nih. Kalau kita udah sering-sering kepada si titik tadi, si aku yang maha mendengar itu, as-sam'u. Orang belum bicara, dia bisa dengar. Ibu dengar suara saya, akal ibu mendengar secara logik, menalar. Hati ibu bisa mendengar intention terdalam dari yang ngomong. Makanya nanti salah satu laku jadi dari orang sadar adalah begitu dia sadar aku yang sejati, yang tidak pernah, yang selalu ada itu, maka pengalaman hidup ini adalah the experience of Tuhan yang tak terbatas. Hendak mengalami dirinya dalam bentuk terbatas. Makan bakso, makan soto. Jadi nggak apa-apa, belum terjadi apa yang dikehendaki si damai ini apa-apa. Jadi kita membedakan keinginanku persona dengan kehendaknya. Jadi bismillah itu bukan kamu yang berbuat. Siapa yang berbuat? Dengan nama Allah. Nama itu menunjukkan bukan NAMA, itu huruf. Present itu, kehadiran itu. Kita lupa rame-rame. Kita tidur. Makanya kemarin seminggu yang lalu Mas Sony saya bangun. Saya mimpi. Bangun dari mimpi. Pindah ke mimpi berikutnya yang ini. Ini mimpi.
selama kita belum bangun sadar yang hidup itu. Saya sekarang menghindari kata siapa yang hidup, karena nanti deskripsi kan. Ada yang hidup nih, yang tidak tercampur oleh pikiran, perasaan, emosi. Makanya cara yang paling langsung untuk menyadari yang hidup itu adalah direct path. Sadarilah napas, benar nggak? Inhale, exhale, inhale, exhale. Mati adalah yang bernapas itu tidak lagi nempel ke tubuh ini, tapi masih ada naps, kedirian yang nempel, emosi, perasaan yang kita suka kasih nama jiwa. Buddha bertapa di pohon Bodhi 6 tahun dia bermeditasi menurut catatan sejarah. Begitu toh hidup. Yang hidup itu adalah yang bangun, ya dia sadar. Disebutlah enlightened, pencerahan. Apa itu pencerahan? Dia bilang, the end of suffering. Karena saya udah tahu yang menderita itu si damai. Aku yang ini enggak terkena. Kita latihan puasa. Pingin makan? No. Pingin minum? No. Pingin belanja? No. Saya bilang, nahan sekaligus menyadari ada yang harus dong. Tunggu nanti pas buka. Jadi selama 30 hari itu pelan-pelan enggak diikuti keinginan si persona ini, si nafsu ini, ya enggak apa-apa kok. Makanya puasa Ramadan itu sebetulnya kita praktek retreat. Nanti 3 fakir mau bikin Ramadan bumi sama Ramadan langit. Ya enggak Mas? Itu mau bicara begitu tuh kayaknya itu. Kasih bocoran dikit ya. Oh iya, boleh. Karena kita belum ngobrol ya materinya. Ramadan bumi sama Ramadan langit. Karena Ramadan yang selama ini ada itu seremonial, nggak mengubah. Nggak mengubah menjadi lebih sadar. Nggak bahwa Al-Quran turun tiap hari. Al-Quran itu Allah berbicara kepada kamu sesuai ke siapa. Sehingga nanti kalau kita baca teksnya, mushafnya, kita tidak hanya membaca kata-kata, tidak hanya membaca logik, tapi Allah berbicara kepadaku. Itu nuzulul Quran. Pengalaman langsung. Ustadz ngomong begini. Kayaknya dia karena ini. Enggak. Allah yang terhubung dengan kita itu bicara. Ini hakikat. Bisa begitu. Nah, setan ini asal usulnya dari mana? Konsekuensi penciptaan. Begitu ada dualitas, ada Tuhan, ada hamba, ada ciptaan yang lain. Tapi begitu kita kembali tarik dari ribuan ayat itu, jangan selalu diartikan huruf-huruf ya. Ayat itu apa yang diciptakan, ini ayat-ayat. Simbol ribuan itu tur diperas jadi 7. Bisa 7 lapis langit itu. Banyak simbol diperas. Bismillahirrahmanirrahim. Sarinya adalah kasih sayang. Karena kasih sayang itu langsung kita alami kehadiran Tuhan itu. Bukan sebagai ide, bukan sebagai konsep. Jadi ini ada usul, ada saran, sharing. Puasa Ramadan dalam konteks syariat, karena kita backgroundnya Islam, bukan cuma puasa Ramadan. Saya baru dapat pembabaran dari tradisi Jawa, tradisi Borobudur. Ada puasa itu bahkan bahasa Sanskerta. Sebuah pilihan sadar, saya mau nih jangan si damai ini yang ngatur hidup. Dia pasti ada past, ada future. Dibilang be here, be and now. Nggak ngerti dia. Kemarin saya nerangkan
takwa di satu komunitas. Ibu-ibu 77 tahun datang nunjuk tangan. Pak, saya baru nggak takwa begini. Usia saya sudah 77. Bangun pagi yang bangun itu tetap yang gelisah, dia bilang. Jadi begitu kita dapat hakikat puasa itu, kita jadi tahu yang sebenarnya hidup itu apa. Maka yang berbuat siapa? Yang mencintai siapa? Makanya kalau ngutip sedikit kata Maulana Rumi, orang salah paham hubungan cintanya Rumi sama Syam. Itu satu sebetulnya. Dua wajah seperti Radha Krishna. Ya, jadi ini semacam kayak sharing. Saya tidak tahu ilmu setinggi itu, udah buka diri aja. Saya suka sekali kalimat dari Mas Sony. Bersedia saja. Ya Allah, aku bersedia. Aku sudah menjalani hidup selama ini begini ya. Tahun Ramadan, tahun baru, begitu lagi. Aku mau bangun. Nanti dibangunkan dengan kita menyediakan diri. Turunlah. Lailatul Qadar itu pasti turun. Sehingga pada saat kita ikut dalam perhelatan tirakat ataupun retreat rame-rame ini, yang sudah disupport oleh sistem dari syariat Islam misalnya, wow, dapat kita. Saya jujur, ada beberapa sahabat saya, ya teman kita juga, Dami masih Ramadan, dia bilang gitu. Saya suka Ramadan, saya. Vibe-nya, saya juga bisa jadi kontemplatif. Enak banget loh hidup sebagai roh itu. Tetap sadar diri sebagai persona suami, ayah, kakak, adik, tetap. Tapi bukan dia yang ngatur hidup kita lagi. Karyawan kan jelas yang ngatur hidupnya bos kan? Iya dong. Tapi kan saya butuh duit. Iya enggak apa-apa, acting aja. Tapi tetap sadar akumu itu tidak, bahagiamu tidak tergantung bosmu. Kalau kita semua sadar aku yang hidup ini semua, kira-kira esensinya sama enggak? Akunya ibu bernapas kan? Itu laki apa perempuan? Akunya ibu bernapas kan? Ibu bernapas nih. Itu laki apa perempuan? Yang bernapas yang perempuan kan badan. Yang bernapas itu ada bentuknya enggak? Angin ada bentuknya enggak? Tapi ada kan? Jadi kita terbiasa bahwa sesuatu ada, itu tidak harus fisik. Ada juga, ada yang digital, ada yang imajinal, ada yang barzah, ada yang selalu ada apapun situasinya. Itu disebut nama. Nama yang masih disebut bukan nama yang asli. Tahu teaching? Tapi Islam pakai nama. Kita waktu pandemik, namaste. Jadi mulai dapat ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini terus terang sahabat-sahabat ini. Ya. Ini sarinya hidup ini. Nibi ini dengan kan, dulu Faisal Tanjung begitu dapat tongkat komando Panglima, begitu punya dapat tongkat ini, dengan tongkat ini, bisa memerintahkan apapun.
Ini dengan nama. Nama yang mana? Allah yang sempurna. Seluruh nama-nama itu di zip harus ada penyebutannya. Allah. Allah punya ekspresi yang khas. Rahman. Rahim. Ya latihan dulu deh afirmasi. Mau masak. Kembali dulu ke hakikat sang keberadaan yang bisa kita alami langsung. Bukan Tuhan yang sono no sono. Itu bisa halu kita. Tuhan yang sekarang saya alami. Dengan itu saya berbuat. Bukan dengan damai. Dengan damai ada past, ada future. Ada sosok. Jadi si damai mau diapain? Ya kadang-kadang masukin kotak gitu kan. Kayak wayang itu. Kalau diperlukan pakai. Ini agak dipakai nih. Tadi ada acara itu tusul. Ya kayaknya pakainya cocok yang ini nih. Kalau tanpa form orang nggak mengenal. Nah di situ nanti ada pelajaran berikutnya. Apa gunanya bentuk-bentuk ciptaan ini? Karena Allah yang tak terbatas itu ingin dikenal, ingin dialami. Tiupan angin, pohon, ini semua adalah nama-nama Tuhan yang dia zohir, dia batin. Jadi setiap hari dalam 24 jam yang sibuk bukan lagi si damai itu. Duduk diam dulu. Membiasakan diri menjalani hidup itu. Tuhan yang kita rindukan. Dalam pengertian pengalaman ketuhanan. Nah, kita bertiga nih, karena punya kerinduan seperti itu seru tuh tektokannya tuh. Bikin 3 fakir. Kita, ya ada Mas Soni, Dame, Kang Abu, ada di situ aja. Tapi kalau tidak hadir Allah Rahman Rahim itu, tidak bisa apa-apa kita. Oke, sip. Ya, saya kira itu ya. Dari saya terima kasih Kang Abu, teman-teman. Jadi soalnya bahas bismillah, bismillah gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan, mantap ya. Semoga semakin pada bingung ya pokoknya ya. Nah, jadi kalau bingung ada pikiran-pikiran yang baru. Oke, sekali lagi tepuk tangan juga buat Mas Soni. Mas Soni, makasih. Bang Dame, terima kasih juga. Dan semuanya semoga dapat something dari obrolan kita di siang menuju sore hari ini. Dan kita terus akan elaborasi, jangan lelah untuk bertumbuh, jangan lelah untuk mencari, jangan lelah untuk bertanya. Dan yang paling pasti kita selalu belajar berbasmalah itu adalah proses untuk mengalirkan langsung. Jadi mudah-mudahan ini bukan hanya jadi kata-kata, bukan hanya jadi mantra, tapi jadi pengalaman langsung yang kita alami. Hatur nuhun, terima kasih. Kita tutup dengan hening sejenak. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya
adalah kehidupan kekasihku.